Bang, cerita horor lagi dong. Wah guys, kali ini dikasih yang pas gue sempet ngebahas salah satu kejadian horor yang gue alamin di kamar ini. Kejadian itu baru-baru ini terjadi lagi guys. Dan sebenarnya ini terjadi gara-gara salah satu kelalaian gue juga sih. Tapi ya percaya nggak percaya. Tapi sebelum itu temenin gue cuci muka bentar ya. Nah di sini gue pakai Scarlett Brightly Face Wash karena seger banget dan bersihnya tuh sampai ke pori-pori guys. Ditambah lagi sama face serumnya yang bikin wajah gue cerah tanpa menimbulkan iritasi. Karena dia mengandung glutathione dan juga vitamin C yang bakal bikin wajah lo cerah setiap saat. Nah lanjut lagi, sebenarnya ceritanya ada kocak tapi emang kesalahan gue pribadi guys. Jadi kalau misalkan gue malam nggak bisa tidur, gue tuh selalu ngelakuin sesuatu, entah baca buku, main game. Tapi baru-baru ini gue lagi suka dengerin musik kan. Dan musik yang gue putar tuh biasanya yang 2 jam langsung, ngerti nggak sih? Di salah satu platform ini ya udah gue puterin musik 2 jam terus gue biarin tidur aja. Nah beberapa waktu lalu itu ada kejadian yang kampret sih, ini kampret banget sih. Jadi kalian tahu kan kalau kalian tuh bisa queue atau kayak play next gitu buat muter lagu. Jadi kayak dia ditaruh di queue lah lagu-lagunya ini. Nah kalian paham kan? Masalahnya di sini sebelum gue tidur, tepat sebelum gue tidur, sorenya itu gue lagi ngerjain satu project dimana gue pakai platform yang sama buat nyari lagu, dan projectnya itu buat film horor gue guys. Jadi search yang gue masukin atau queue yang di dalam platform tersebut ya itu lagu-lagu horor semua. Sedangkan gue itu waktu itu nggak nyadar. Akhirnya malamnya udah gue tidur kan, gue tidur, gue play lah salah satu lagu yang buat tidur ini. Cok, lu bayangin malam-malam jam 2:30 pagi gue kebangun cuma gara-gara laptop gue muter lagu beginian. Ih, itu gue inget banget yang namanya muka pucet, keringet dingin, seada-adanya sumpah guys. Ya walaupun memang gue nggak ngelihat atau ngalamin kejadian yang aneh-aneh ya, cuma waktu pas dengerin lagu itu rasanya kayak mimpi guys. Lu kayak mimpi anjir. Dan gue memang samar-samar tuh inget-ingetnya. Pokoknya yang gue inget pas gue bangun itu lagu lagi muter dan gue seada-ada gue matiin laptop guys. Dengan muka gue yang panik, terus gue duduk di sini dengan deg-degan karena kayak apaan anjir itu. Akhirnya gara-gara hal itu gue nggak bisa tidur dan memutuskan untuk main game lagi sampai pagi karena masih kebayang-bayang. Dan satu-satunya yang bikin gue capek adalah ya udah main game aja sampai pagi baru gue bisa tidur. Itu kalau dibilang sih lumayan chaos ya, karena gue ngerasain tuh kayak lu di antara dunia mimpi sama dunia asli anjir. Terus di tengah-tengah lu ketemu lagu begituan kayak ih amit-amit dah. Gak akan berani lagi gue pulang malam setelah ini sih. Jadi waktu itu gue kan masih ada usaha di daerah Alam Sutra. Nah hari itu gue lagi banyak banget kerjaan, jadi gue harus pulang sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Kayak jam 11 malaman deh. Gue inget karena waktu itu udah agak sepi. Padahal itu kan belum yang kayak jam 3 pagi gitu kan. Gue masih merinding banget kalau inget. Nah, makanya gue mau buru-buru pulang sampai gue bela-belain makan di mobil. Oke, balik ke cerita. Jadi tuh itu belum terlalu malam ya, kayak jam 10 atau jam 11-an. Nah sialnya, gak boleh bilang sialnya ya. Pokoknya hari itu tuh gue lagi nggak bawa mobil, jadi gue terpaksa lah naik taksi online. Jadi gue itu kan naik taksi dari Alam Sutra sampai rumah gue tuh di Serpong. Ingat ya guys, Serpong bukan Gading Serpong. Gue tuh Serpongnya yang kayak udah arah Unpam gitu loh, ngerti nggak sih? Gue ada orang yang naik taksi online kadang suka ngajakin ngobrol bapaknya, tapi lihat-lihat situasi juga. Kalau sekiranya bapaknya tuh emang kelihatan ngantuk atau capek, gue akan usahain untuk ngajak ngobrol biar dia nggak ngantuk. Jujur iya, gue emang main handphone, tapi kayak ya udah nggak sih, gue juga sambil kadang-kadang lihat ke arah bapaknya dia ngantuk apa enggak. Tapi gue lihat bapaknya tuh baik-baik aja, jadi ya udah gue sambil ngerjain kerjaan, main handphone, scroll TikTok gitu kan. Sampai lah pada di satu titik bapaknya tuh tiba-tiba nyebut astagfirullah, minum dulu. Nah dia tuh ngomong gitu sambil yang kayak ngerabas lubang gitu loh. Ya gue auto kaget kan, terus gue pikir juga, kenapa nih bapak? Wah fix ngantuk nih, pikir gue kan. Gue dengan penuh basa-basi nanya sama bapaknya dong, Pak, kenapa? Berasa banget ya pak? Maksud gue lubang di jalanan itu kan. Tapi lo tahu apa? Bapaknya nyaut kayak gini, bener-bener ke spion nih. Mbaknya juga lihat ya mbak? Apalagi ini? Langsungnya gitu kan. Gue mikir, lihat apaan pak? Terus lo tahu apa? Bapaknya tuh bilang kalau tadi dia ngelihat ada orang nyebrang. Makanya itu yang bikin dia kaget kan. Tapi lo tahu apa? Pasti bapak itu matanya ngikutin orang yang nyebrang. Orangnya ini. Ya dia shock banget lah. Gue aja yang denger shock. Posisinya tuh
kita lagi BSD. Kalau lo tahu di BSD itu ada jembatan. Nah di situ, duh, gue ngingetnya aja masih merinding sampai sekarang. Dan lo tahu apa? Ternyata kata si bapak, setelah kita kayak yaudah tenang dulu pak, tenang dulu. Bapaknya tuh bilang, orang yang tadi lewat di depan dia itu pakai baju putih, terus jalannya tuh nggak kayak orang jalan, tapi kayak Tadi diceritain siang-siang aja gue takut. Gimana ya, namanya aja sampai sekarang masih rawa. Ya ampun mbak, saya tuh baru inget kalau teman-teman sesama driver saya itu tuh udah sering banget ngomongin daerah sini. Kata si bapak ini, zaman dulu waktu masih ada isu-isu kayak Petrus, kayak gitu-gitu lah ya. Nah korban-korbannya itu dibuang ke daerah situ. Dulu daerah situ tuh masih rawa-rawa guys. By the way, sebelum pada salvok, ini tuh gue dari tadi lagi ngemilin french fries. Ini tuh chicken fries, menu barunya dari French Fries. Kan tadinya menunya angkuhan ini doang tuh. Nah sekarang ada traynya. Sebenarnya sih bisa buat rame-rame ya, tapi gue nggak mau, ogah. Gue mau makan ini sendirian sambil nonton film horor. Gue lihat-lihat mantep tuh. Sorry banget tapi saking sukanya gue sampai nambah lagi dong sausnya, bela-belain turun dari mobil. Apalagi sausnya bisa refill sepuasnya. Kan kita kaum mendang-mending, menggoda banget. Sebenarnya di outletnya ada tempat duduknya, tapi kan gue lagi nggak pengen pulang malam. Gue nggak akan pulang malam lagi lewat situ, atau gue nggak akan pulang malam lagi sama sekali. Ada yang pernah ngalamin hal yang sama gue nggak sih? Kalau lo pernah ngalamin kejadian yang sama seremnya sama gue, atau bahkan lebih serem, lo boleh ceritain pengalaman lo di komen, atau DM ke gue, atau DM ke Instagram gue @tacha_horror_story. Cerita yang paling serem nanti bakal gue bacain di sini. Semoga malam ini lo bisa tidur nyenyak ya. Bye. Ingat, jangan pulang malam-malam.